Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan guru semua, guru hebat Indonesia. Jumpa lagi kita dalam channel daring serasa luring, online feels offline. Kali ini saya akan membahas persiapan Anda untuk retaker tahun depan. Kenapa ada retaker? Kenapa persiapkan? Ya, berdasarkan fakta yang ada ya, pengalaman yang ada, datanya seperti ini di lapangan. Dari peserta UMKM PPG itu tidak semuanya lulus, pasti ada yang tidak lulus. Kisarannya adalah 30% dari jumlah peserta itu. Sehingga Anda kalau mau ikut lagi ya harus ikut retaker, daftar retaker. Sampai beberapa kali sampai Anda tidak memenuhi syarat lagi untuk mendaftar. Tapi Anda karena Anda sudah lulus pun tetap harus belajar lagi dari berbagai sumber ya, apalagi namanya sekarang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tidak mesti belajar di kampus, belajar di YouTube, belajar di Google juga bisa. Yang penting Anda memiliki kuota yang cukup, atau jika ada wifi ya Anda gunakan wifi. Bagaimana kalau tidak ada kuota, tidak ada wifi? Ya, terutama untuk di kota-kota besar ya, di daerah-daerah. Anda cari gerai-gerai yang menyediakan wifi gratis. Kalau di sini bahkan ada angkringan itu ada menyediakan wifi. Nah, gunakan itu. Anda sambil santai makan angkringan, nasi kucing barangkali ya. Nah, itu. Tapi ya Anda harus ingat di belakang Anda mungkin ada yang mengantri, ya gantian lah ya, gantian. Tapi jika kosong ya Anda gunakan saja peluang atau fasilitas wifi gratis itu. Oke, tidak usah lama-lama. Jika Anda mau melihat atau mendengarkan atau menyimak channel saya, silakan klik biar kita lanjut ke apa yang akan kita bahas hari ini. Penekanan saya pada materi perbandingan skala dan perbandingan terutama ya. Tapi ada soal bonus yang barangkali perlu kita bahas, yaitu seperti ini. Nah, ini soal tentang pola bilangan. Kalau melihat soal seperti itu, Anda jangan melihat angkanya ya, jangan melihat angkanya yang kok besar-besar seperti ini ya, atau yang aneh-aneh seperti ini. Anda perhatikan polanya perhatikan. Jadi untuk menyelesaikan ini Anda diminta menentukan atau memilih, nanti kalau ada pilihannya, dua bilangan selanjutnya. Sebagai contoh, Anda lihatnya ya, kalau ini Anda lihat, perhatikan lihatnya ada angka 1, ya kan? Ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, ini angka 5, angka 6, angka 7. Jadi selanjutnya berapa? Ya selanjutnya yaitu 8 dan 9. Kan dua angka ya. Berikutnya Anda perhatikan di sini. Sekarang ada angka 3, 3 ini. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, 11, 13, 15. Berarti ini berikutnya adalah 17. Ini berapa? 19. Kan bilangan ganjil ya. Yang berikutnya lagi, ya, ini 3, kemudian 6. Kelipatan 3 ini ya. 3, 6, terus 9, 12, 15, 18, 21, tambah 3 berarti 24. Tambah 3 berarti 27. Nah, itu jawabannya. Berarti angka berikutnya adalah 81, 7, 24, dan 91, 927. Oke, begitu ya, mudah kan? Jadi Anda jangan melihat angka-angka yang menakutkan, jangan. Sebagai contohnya lagi nih, ya, sini. Ya, ini ada contoh pola berikutnya. Bagaimana nih? Angkanya gede-gede banget nih, ya. Angkanya gede banget. Ya sama. Caranya perhatikan saja polanya. Oke, sudah kelihatan polanya ya. Ini 6, 7, 8, 9. Berarti berikutnya 10. Berikutnya 11. Selanjutnya yang lain. Ini 13, 15, 17, 19. Berarti berikutnya berapa? 13, bilangan ganjil ya. Berarti 21, kemudian 23. Ya, betul ya. 13, 15, 17, 19, 21, 23. Yang berikutnya lagi kita lihat mana nih? 18 ya. 18, 21,
tidak mesti dua angka ya, kita lihat keteraturan, kita lihat polanya. Habis 21, 24, 27 tambah 3 berarti 30. Tambah 3 lagi berarti 33. Nah ini. Jadi jawabannya adalah ini. Ya 10, 21, 30 dan 11, 23, 33. Itu barangkali untuk soal-soal tentang pola. Satu lagi yang agak aneh juga. Nah, ini seperti ini. Bagaimana nih dua bilangan lanjutan dari pola berikut ini? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 23, dan seterusnya. Bagaimana polanya? Coba Anda perhatikan polanya. Nah, perhatikan polanya, ini 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8, 13. 34, 55. 55 tambah 34, 89. Ya. 55 tambah 89, 144. Jadi berikutnya berapa? 89 tambah 144, yaitu berapa? 233. Nah, begitu. Selanjutnya berapa? Ya 233 ini 233 ini ditambah 144 tambah 233, yaitu 377. Berikutnya adalah 377. Ini adalah dua bilangan berikutnya. Demikian soal-soal tentang apa ini? Deret ya, deret Fibonacci. Oke, kembali ke tujuan semula, yaitu tentang perbandingan atau skala dan perbandingan. Soal-soalnya ada di atas seperti ini. Kita lihat satu nih. Ya, ini. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan nih, dengan merek yang sama, namun beratnya berbeda. Kemasan yang dari Pak Yahya ternyata 1.200 gram, sementara Pak Anton 1,5 kilogram. Pertanyaannya, perbandingan berat pakan ikan yang dari Pak Yahya dan Pak Anton adalah 1.200. Sementara Pak Anton 1,5 kilogram. Ya kita samakan dulu dalam gram juga, berarti 1.500. Ya sudah, kita tinggal coret-coret saja. Ini kan coret. Nah, 15, 12. Berarti kita bagi berapa ini? Kita bagi 3. Bagi 3 ini adalah 4. Kita bagi 3 ini 5. Ya, sehingga jawabannya adalah A. Begitu. Mudah ya. Ya, soal berikutnya. Sebuah mobil, ini sudah pernah dibahas ya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan berapa? Ya, Anda harus berpikir dulu ya, berpikir sebentar, nggak usah lama-lama. 8 liter itu untuk 56 km. Nah, kalau 84 berapa liter? Tambah banyak apa tambah sedikit? Ya, tambah sedikit. Pasti tambah banyak. Jadi perbandingannya begini. 56 atau 8 liter ya. 8 liter di 8 liter. Itu menempuh jarak 56. Kan gitu. Nah, sekarang kok jaraknya 84, berapa bensin yang dibutuhkan? Di sini 84 nih. 84. Di sini berapa? Enggak baca X ya, atau A boleh lah. Ya. Ini perbandingan senilai. Berarti kali saja ya. Berarti A sama dengan perkalian silang. Ini apa? Perbandingan senilai nih ya. Ini perkalian silang begini. Ini kita kalikan begini ya. Kita kalikan ke sana ya. Berarti A sama dengan 8 kali 84 ya. 84 dibagi 56. Nah, kan tinggal nyoret-nyoret sini. 8 dibagi 56 itu 7. Ya kan? Nggak usah dihitung 85 kelamaan. Kalau nggak ngitung 8 waktunya habis. Sekarang 7 dibagi 84. Coret lagi nih. Lagi pakai balban lain biar kelihatan ya, balban biru. Bagi ini habis, dia berarti 12. Dari jawabannya kembali lagi ke sini, yaitu 12. Oke, soal berikutnya. Jelas ya? Oke, soal berikutnya. Ya, dijual 3 ekor kambing. Maka persediaan makanan tersebut akan habis setelah, nah Anda pikir dulu ya, 15 ekor itu habis selama 24 hari.
dijual 3, berarti tinggal berapa? Tinggal 12. Nah, 12. Nah, 12 ekor itu habis makan makanan kambing selama berapa hari? Lebih banyak apa lebih sedikit? 15 ekor, 24 ekor, 12 ekor? Ya, jawabannya harus lebih lama. Lebih lama, karena 15 ekor aja habis 24 hari. Kalau 12 ekor, berapa hari? Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Jadi cara mengerjakannya untuk mencari jumlah hari, anggap saja X ya, anggap saja X atau A tadi. A itu berarti A sama dengan ya 15 dikali 24 dibagi 12. Nah, sudah, coret saja. Sret ketemu 2. Jadi jawabannya berapa? 30 hari. Ini jawabannya. Ya, ini jawaban 30 hari ya. Kita lihat kuncinya di 30. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Nah, jadi 15 hari ya. Ini untuk 20 orang. Penghuni pantinya nambah 5. Berarti kalau 25 hari, 25 orang, kira-kira berasnya habisnya lebih cepat atau lebih lama? Sekarang pantinya penghuninya menjadi 25. Berapa lama? Anggap saja X ya. Jadi kalau 20 orang tadi, 20 orang itu 15 hari. Kalau 25 orang berapa hari? Lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat habisnya. Ya, karena ini perbandingan berbalik nilai ya. Kalau dimakan 20 orang 15 hari, kalau yang makan 25 orang, ya pasti nggak sampai 15 hari habis. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Ya, berarti 20 dikali 15, ya 15 ya, dibagi 25. Ya, lebih cepat habis nih, ini X ya. Berapa? Ya, dikali coret-coret saja ya. Bagi 5, ini coret, ini 3, ini 5. Nah, terus dibagi lagi ini biar habis. Bagi 5, ini 4. Ya, jadi pertanyaannya berapa hari? 12 hari. Ini jawabannya. Oke, mudah ya. Mudah. Oke, berbalik nilai juga nih ya, sama. Sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu ke suatu tempat 3,5 jam. Nah, kalau mobilnya kecepatannya dinaikkan tinggi ya, kecepatannya menjadi ngebut 90 km per jam, berapa waktu yang diperlukan dengan jarak yang sama? Ya, Anda tentunya main logika ya. Kalau jarak kecepatan 60 km ke suatu tempat, misalnya ke puncak misalnya, itu per waktu 3,5 jam. Kalau 90 kilo kecepatannya, waktunya pasti lebih cepat. Jadi berbalik nilai, jadi perbandingannya langsung dihitung ya, sama perbandingan apa nih? Waktu ya, berarti anggap saja kecepatannya berapa waktunya ya, T. Jadi T pakai pulpen merah aja. T sama dengan 60 kali 3,5 jam ya, 3,5 jam dibagi 90 ya. Coret selesai. Coret. Ini 2, ini 3 ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 7/3 jam. Jangan lupa jam. 7/3 jam itu berapa? Ya, 2/3 jam. Hasilnya adalah 2/3 jam. Yaitu 2/3 jam. Nah, pilihannya kalau tidak ada jam, ada jadikan menit ya. Berarti berapa menit ini? 120 ditambah 1/3 jam. 1/3 jam itu berapa? 20 menit. Oke, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang ini ya, jawabannya. Ini 2 jam 20 menit. Ya, ini ya. Oke ya, betul ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini lebih sulit lagi nih. Lebih sulit lagi soalnya nih. Diketahui 45 liter beras cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Dalam suatu
acara berkemah dihabiskan beras sebanyak 72 liter dalam sehari. Pertanyaannya sehari, jangan lupa. Ya, berapa orang berkemah? Anda harus menyimpulkan dulu ya. 5 orang dalam 10 hari yang makan itu. 5 orang ini dalam 10 hari ini. Kalau dalam 1 hari yang makan berapa orang? Dalam 10 hari yang makan ya 50 orang. Ya, 5 orang dalam 10 hari. Kalau pengen habis dalam 1 hari, yang makan harus diperbanyak ini. Perbandingan berbalik nilai nih, yaitu 5 kali 10, 50 orang. Nah, sekarang 50 orang yang makan berasnya ya, itu 45 liter. Nah, perbandingan nilai kalau yang ini perbandingan nilai ini. 40 liter, 45 liter, itu berapa? 50 orang. Kalau 72 liter berapa orang? Ya sama perbandingannya. X misalnya ya. Jadi X sama dengan senilai ya kalau ini ya. X sama dengan 72 kali 50, 72 kali 50 dibagi berapa perkali silang dibagi 45 ya begitu, sehingga dicoret ini adalah bagi 9 ini 8, bagi 9 ini berapa 5 ya, terus coret lagi ini bagi 5 1 dibagi 5 10, jadi berapa orang berapa hari, pertanyaan berapa orang ya, ada berapa orang, oh ya 40 orang, berarti jawabannya 80 orang yang makan. Oke, ya tuh. Soal berikutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 50 orang dalam 8 bulan. Terus, agar proses tersebut dapat selesai dalam 5 bulan, diperlukan pekerja sebanyak, diperlukan pekerja sebanyak berapa? Jadi Anda harus mikir dulu ya, 50 orang itu 8 bulan. Kalau pengen selesai 5 bulan, bagaimana? Orangnya ditambah atau dikurang? Orangnya harus ditambah, berarti perbandingan berbalik nilai ya. Jadi 50 itu 8 bulan. Nah, gitu. Nah, kalau 5 bulan berapa orang nih perlunya? Ya, perbandingan berbalik nilai berarti ini ya. Berarti 50 kali 8 dibagi 5 sama bukan 58 itu sama dengan 5 kali berapa? Ya, berarti untuk mencari X-nya adalah 50 dikali 8 dibagi 5. Jadi X-nya sama dengan berbalik nilai ya, lain dengan senilai. Kalau senilai itu perbandingannya tidak seperti ini. Jadi 50 dikali 8 itu sama dengan 5 kali berapa? Ya 50 ya tadi ya, 50 ya. Berapa? Kita coret ya. Coret. Sret. Berarti berapa di 10? 80 orangnya. Pertanyaannya tambahan. Berapa tambahan? Nih tambahan. Awalnya 50. Sekarang menjadi 80. Berarti tambah berapa? Tambah 30. Ini jawabannya. Ya. Saya ulangi. Pekerjanya ada 50 orang. Kita buat sini 50 orang pekerja. Kerjanya ada 50. Kita tulis 50. Itu dikerjakan dalam waktu 8 bulan. 50 ya. Kalau 5 bulan, di sini 5 bulannya ya. 5 bulan. Itu ya berapa pegawai yang diperlukan? Yang tadi lebih banyak ya. 50 orang itu selesai 8 bulan. Kalau mau selesai 5 bulan, berapa pegawai diperlukan? Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Berarti 50 kali 8 sama dengan 5 kali berapa? Berarti persamaannya X sama dengan ya 50 kali 8 dibagi 5. Hasilnya berapa? 80. Nah, 80 itu kalau ditanyakan tambahan pekerja, berapa tambahannya? Ya tambahannya 80 kurangi 50.
awalnya, yaitu 30 orang. Oke, jelas ya. Tulisan saya pakai telunjuk jadi kurang. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan dalam 24 orang oleh 24 orang dalam 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 12 hari, maka tambahan pekerjaan berapa? Sama. 24 hari, 24 orang itu 20 hari. Kalau 15 hari, berarti tambah banyak orangnya. Ya sama, itu perbandingan berbalik nilai. Berarti X-nya sama dengan X sama dengan ya 24 kali 20 dibagi 15. Atau mudahnya gini, 24 kali 20 itu sama dengan 15 kali berapa gitu. Jadi sama dengan 24 kali 20 itu sama dengan 15 hari kali berapa. Nah, sama, maka X-nya ketemu kan. Kita coret ini, nggak usah ngitung. Kita bagi berapa? Kita bagi 5. Di sini ada 4, kita bagi ini ada 3, ya kan ya? Kita bagi 5. Kita coret lagi ini. Coret ini berapa? 8. 8 kali 4 berapa? 32. 32 itu orang yang dibutuhkan. Sekarang sudah ada berapa? Sudah ada orang 24. Berarti jumlah orang yang dibutuhkan adalah 32 dikurangi 24. Berapa? 8 ini jawabannya. Oke, mudah ya. Oke. Yang lain-lain ya, ini agak berat nih, sama yang berat nih. Suatu proyek perbaikan jalan harus selesai dalam 30 hari. Sebanyak 15 orang pegawai. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan 4 hari. Jika kemampuan setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, maka tambahan pekerjaannya berapa? Ya, Anda rinci dulu jumlah harinya ya. Harinya ada 30, begini. Orangnya ada 15. Setelah 6 hari, berarti dikurangi 6 hari ya, pekerjaan 6 hari ini. Tersebut dihentikan 4 hari. Jadi kalau 30 dikurangi 6 berapa? 24. Jadi perkalian nanti gini, 24 hari sisa pekerjaan ya, dikerjakan oleh 15 orang. Nah, begitu. Istirahat 4 hari. Berarti kalau 20 hari itu dikerjakan berapa orang? Pasti harus lebih banyak orangnya. 24 kali 15 itu sama dengan 20 kali berapa, kan begitu ya. Kita bagi, ini kita bagi 5, ini 15 ya, sehari 5 kali 5, ini kita bagi 5 juga, hasilnya ini 4, ini hasilnya 3 ya. Sekarang 4 kita coret, 4 kita bagi 2, 4, ini 6 ya. Berapa hari? 18 hari. Sekarang pertanyaannya, ketemu 18 hari ya, ini belum jawaban. 18 hari itu orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek selama 20 hari. Berarti awalnya ada berapa? Awalnya ada 15 nih. Berarti tambahan pekerjaannya 18 dikurang 15, yaitu 3 ya. Oke, jawabannya yaitu yang mana? Bukan 9 ya, bukan 9, tapi yang ini ya, 3 orang, bukan 3 hari ya, 3 orang. Oke, yang berikutnya. Nah, ini soal cerita nih, logika juga nih. 6 tahun lalu jumlah umur anak dan ibunya 60 tahun dengan perbandingan 5:7. Pertanyaan, berapa umur anak sekarang? Ya, kita jangan mikir sekarang dulu ya, mikirnya yang perbandingannya dulu. Perbandingan 60 ini, perbandingan yang ini 5:7 itu perbandingan 6 tahun lalu. Ini 6 tahun lalu. Berarti 6 tahun lalu berapa umurnya anak? Ya umur anak 5. Berarti 5 dibagi 12 dikali 60. Ya kan? 5 dibagi 5 tambah 7. Ya, kita coret nih. Sret bagi 5, ini 5. Ya, berapa?
25 tahun. Jangan jawab suruh jawab ya. 25 tahun itu anak umur 6 tahun yang lalu nih, 6 tahun yang lalu. Jadi umur sekarang berapa ya? Tambah 6, 25 tambah 6 berapa? 31. Ini jawabannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.